Saudara yang dikasihi Tuhan, thank you untuk brother Hadi Kusumo. He's going to be our translator today. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lalu Axel dan beberapa teman gerejanya, saudara-saudara mereka mahasiswa di UT Austin, diutus untuk melakukan misi penginjilan di suatu daerah yang miskin dan kumuh di Guatemala. Dan Tuhan memakai mereka untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan yang akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dan menarik saudara, karena untuk menyampaikan kabar baik ini mereka dibekali dengan tools berupa filter air untuk mengubah air kotor menjadi bersih yang layak untuk diminum. Nah, konon teknologi ini menggunakan teknologi dari NASA dalam mendaur ulang air pembuangan saat para astronot ada di luar angkasa. Tapi dalam topik khotbah hari ini saya mau menceritakan sedikit tentang percakapan saya dengan Axel ketika akan mengikuti program ini, saudara. Seperti pada umumnya orang punya rasa takut untuk melakukan pekabaran Injil, dan itu wajar. Semua misionari akan mengalami hal yang sama. Mulai dari ketakutan karena hal-hal yang sederhana. Seperti apa makanannya bisa cocok enggak ya? Guatemala termasuk daerah rawan mafia, terutama kartel narkoba. Bagaimana ya kalau nanti orangnya akan tanya ini dan itu dan saya tidak bisa menjawab dan sebagainya. Saudara, seringkali ketidaktahuan dan kecurigaan terhadap berbagai hal serta kekurangmampuan kita menciptakan ketakutan yang semakin besar di dalam pikiran kita dan kita dikuasai olehnya. Sehingga tidak berani untuk melangkah. Bahkan tidak jarang saudara untuk menutupi perasaan takut ini lalu ia berargumentasi dengan menggunakan berbagai alasan yang tampaknya rasional dan masuk akal demi menghindari tugas panggilan untuk memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku ini, Everyday Evangelism, yang ditulis oleh Matthew Quint, ia menjelaskan sedikitnya ada 8 bentuk ketakutan yang sering menguasai seseorang sehingga ia takut untuk mengabarkan Injil. Buku ini dipakai oleh SBTC, saudara, Charlton Baptist Texas Convention, untuk dipakai untuk equipment gereja-gereja Baptis. Di sana saudara, dia sedikitnya menjelaskan 8 bentuk ketakutan yang menguasai seseorang sehingga ia takut untuk mengabarkan Injil. Di setiap bentuk ketakutan itu ia mencoba memberikan tips bagaimana mengatasi hambatan ini. Namun, saudara, sebelum membahas bagian tersebut, mari kita pelajari dulu apa yang kita baca hari ini. Kisah Rasul 4 ayat 1-22 yang menceritakan tentang pengalaman Petrus dan Yohanes yang ditangkap oleh para pengawal bait Allah dan dijebloskan ke dalam tahanan, lalu keesokan harinya dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari itu peristiwa tentang kebangkitan Yesus sungguh menggemparkan kota Yerusalem. Para imam di bait Allah, para ahli Taurat dan orang-orang Saduki sangat kesal dengan ajaran baru yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang semakin hari semakin banyak pengikutnya dan dibaptis menjadi orang-orang percaya. Sekalipun ada upaya untuk membungkam baik dengan
propaganda, berita tandingan yang menuduh murid-murid telah mencuri mayat Yesus, maupun dengan ancaman dan penganiayaan. Namun ternyata pekabaran Injil terus berlanjut seperti api yang membakar kota Yerusalem. Dan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, serta semua orang yang termasuk keturunan imam besar memperhadapkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ke hadapan persidangan Sanhedrin. Dan sesungguhnya setelah peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan orang-orang percaya, terutama para rasul, mereka menerima kuasa untuk memberitakan Injil dengan berani. Ketika di dalam persidangan agama, mereka ditanyai, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus dan Yohanes karena sebelumnya ia melakukan mujizat di depan pintu gerbang indah, di mana seorang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Ia bisa berdiri, berjalan, dan melompat-lompat sukacita. Lantas Petrus dan Yohanes menyampaikan pengajaran berapi-api di Serambi Salomo. Suatu kegiatan yang hanya dilakukan oleh para rabi dan ahli Taurat yang berlisensi. Kok Petrus dan Yohanes yang dikenal sebagai orang Galilea, yang berprofesi sebagai nelayan, justru menyampaikan pengajaran yang isinya adalah tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah disalibkan dan bangkit untuk menghapus dosa manusia dan memberikan keselamatan. Sontak kedua peristiwa yang terjadi di sekitar Bait Allah ini menimbulkan kegemparan terhadap pertanyaan mereka soal kuasa. Maka Petrus yang telah dipenuhi Roh Kudus itu menjawab di ayat 8 sampai 12 demikian. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali dari jawaban Rasul Petrus di hadapan mahkamah agama bahwa tak sedikit pun terbersit rasa takut. Padahal sebelumnya mereka bersembunyi karena dikejar-kejar dan dianiaya. Namun setelah peristiwa Pentakosta, maka Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka sebelumnya, sebelum ia terangkat ke surga, seperti dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sungguh semuanya itu terbukti. Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah menguatkan murid-muridnya. Lukas mencatat dalam Injilnya pasal 12 ayat 11, 12,
Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus sebelumnya sekarang menjadi nyata. Bahwa Rasul Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada para pemuka agama, diadili di sebuah mahkamah agama, namun mereka tidak takut dan tidak khawatir. Sekalipun mereka berasal dari Galilea yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, di ayat 13. Namun Roh Kudus telah memakai mulut mereka untuk menyatakan kebenaran. Perkataan Rasul Petrus begitu berani, seakan menjadi anak-anak panah yang dilontarkan kepada para pemuka agama. Mujizat yang terjadi di hadapan mereka dan para peziarah di Bait Allah mengenai seorang timpang sejak lahir yang disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus, seorang anak manusia yang sebelumnya telah disalibkan namun bangkit. Ini di satu sisi saudara merupakan suatu bukti tentang keilahian Yesus Kristus, namun di sisi lain ini juga membuka kedok rekayasa para pemuka agama yang telah keliru dan penuh rekayasa dalam peristiwa penyaliban Yesus ini. Pembelaan Rasul Petrus ini seolah menelanjangi perbuatan para pemuka agama ini di hadapan publik. Persidangan yang semula dirancang untuk memenjarakan Petrus dan Yohanes kini berbalik menjadi suatu persidangan yang membuka kedok kemunafikan para pemuka agama. Mereka tidak dapat membantah karena orang timpang yang telah disembuhkan itu berada di sana dan memberi kesaksian tentang kebenaran itu di ayat 14. Persidangan pun diskors untuk sementara. Karena para pemuka melakukan persidangan tertutup untuk mencari kesepakatan tindakan yang harus dilakukan kepada para rasul ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, menarik sekali karena akhirnya para pemuka agama ini tidak ada jalan lain selain membebaskan Petrus dan Yohanes. Namun dengan syarat, yaitu supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Di ayat 18. Tapi saudara, jawaban Petrus selanjutnya menjadi semakin menarik, saudara. Karena di ayat 19 dan 20 ia berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Saudara, perhatikan jawaban Petrus dan Yohanes ini, sekalipun mereka ditekan dan diancam, namun dengan hikmat Roh Kudus mereka dapat menjawab dengan lugas. Lugas itu artinya luas dan tegas. Tanpa ada perasaan takut setitik pun. Jawaban yang disampaikan mereka kepada para pemuka agama ini justru memperhadapkan tokoh-tokoh agama ini untuk menjawabnya sendiri. Sebagai seorang beriman, kepada siapa seharusnya kita taat? Taat kepada kamu, manusia atau lembaga keagamaan yang telah korup, atau taat kepada Allah, sumber kebenaran dan keadilan yang tak terbantahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja atau orang-orang percaya mendapatkan mandat
untuk memberitakan Injil. Jelas dalam amanat agung yang Tuhan Yesus nyatakan dalam Matius 28 ayat 18-20. Kita disuruh pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Membaptiskan mereka dan mengajarkan orang-orang yang telah percaya itu untuk menjalani kehidupan mereka seturut dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Namun saudara dikasih Tuhan untuk menjalankan amanat agung ini, ternyata sebagai manusia kita seringkali menghadapi berbagai hambatan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yakni perasaan takut dan khawatir. Saudara, mari kita telusuri satu persatu dan saya coba untuk menyelaminya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan sebelumnya oleh Matt Quinn. Yang pertama, saudara, fear of the unknown impedes believers' evangelism by emphasizing unfamiliar experiences. Saudara, penginjilan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Namun, ada orang-orang percaya yang takut untuk menginjili karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka takut karena tidak tahu siapa yang mungkin ada di dalam rumah yang akan mereka kunjungi. Mereka takut karena tidak yakin tentang reaksi yang akan mereka terima dari orang yang duduk di dekat mereka, entah di kafe atau non-believer yang sama-sama berada di ruang tunggu di airport, atau yang duduk di sebelah saat berada di dalam pesawat. Saudara, perasaan takut yang demikian wajar terjadi dan dialami oleh siapapun. Namun, kepada setiap orang percaya yang berada dalam situasi seperti itu, kita akan diperhadapkan dua pilihan. Yang pertama, saudara, membiarkan hal yang tidak diketahui itu oleh non-believer itu tetap menjadi misteri bagi mereka, dan mereka akan tetap tidak tahu tentang Injil, karena Injil tidak diberitakan kepadanya. Atau pilihan kedua, membuat hal yang tidak diketahui itu diketahui dengan memberitakan Injil. Hanya itu, saudara. Saudara, tak seorang pun tahu akan apa yang akan terjadi saat suatu pemberitaan Injil atau kesaksian itu diberitakan kepada orang lain. Tapi di saat yang sama, sebenarnya kita mengetahui akan suatu kepastian. Bahwa jika orang mau percaya kepada Yesus, maka ia akan diselamatkan seperti kita juga. Kalau menolak untuk percaya, sesungguhnya bukan saudara yang ditolak, melainkan keselamatan di dalam Yesus itulah yang telah ditolaknya. Namun demikian, saudara, bagaimana orang bisa mendengar tentang Injil dan berita keselamatan itu kalau tidak ada orang yang memberitakannya, bukan? Pastor, ada pertanyaan, pernahkah saat memberitakan Injil ditolak? Ya, tentu saja. Jangankan memberitakan Injil, saudara, malah sebelum Injil diberitakan, pernah langsung dicuekin, saudara-saudara. Saat di Indonesia, sering bepergian ke kota lain menggunakan kereta api, saudara, biasa. Ketika duduk bersebelahan, tentu kita akan menyapa, bukan? Berkenalan dan ngobrol. Apalagi perjalanan dari Jakarta ke Jogja, saudara, cukup lama, hampir 9 jam, 8-9 jam di kereta. Pada jam pertama orang di hadapan saya ngobrol begitu ramah, saudara. Sampai suatu saat ia bertanya tentang pekerjaan saya. Lalu saya katakan, oh saya seorang pendeta. Oh, Bapak Kristen ya? Pemberitaan Injil belum disampaikan, dia sudah pasang muka, gak suka dan menghentikan pembicaraan. 7 jam berikutnya berlangsung tanpa obrolan. Saya menawari makanan pun, ia tolak dengan tangan, cuman dengan tangan, tanpa kata-kata, saudara.
Dengan wajah mengarah ke jendela, ditawari makanan, silakan coba. Dia cuma begini aja. Saudara, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ini jangan menghentikan kita untuk memberitakan Injil di kesempatan yang lain. Yang kedua, saudara, fear for safety hinders some believer from evangelizing in an effort toward self-preservation. Saudara yang dikasihi Tuhan, di daerah-daerah yang rawan, di mana orang-orang Kristen dianiaya, gereja dibakar, saat persekutuan doa digerebek dan dipaksa bubar, memang faktor keamanan seringkali menjadi prioritas utama. Dan tidak jarang situasi seperti ini membuat orang takut untuk melakukan pekabaran Injil karena masalah keamanan. Bahkan pernah dialami oleh seorang rekan pendeta, saudara, yang melayani di Rengas Dengklok. Di antara saudara yang berasal dari Indonesia tahu betul bagaimana peristiwa kerusuhan tahun 1998, saudara, terjadi di Indonesia. Lagi-lagi orang Chinese dan Kristen dijadikan tumbal pelampiasan kemarahan. Ribuan korban pembunuhan dan pemerkosaan terjadi. Dan rekan saya yang melayani di Rengas Dengklok, kedatangan anggota jemaat yang mengembalikan sertifikat baptisan dan Alkitab. Lalu ia mengatakan, Pak, saya tidak jadi Kristen dulu ya, karena saat ini jadi anggota gereja tidak menguntungkan. Tentu ucapannya terdengar aneh, bukan? Tapi begitu cara berpikir orang tersebut, bahwa menjadi Kristen membuat hidupnya terancam, tidak aman, ngapain? Begitulah cara berpikir seorang oportunis. Memang saudara, saat kerusuhan terjadi, gereja sempat dibakar, gereja di Rengas Dengklok itu. Namun anggota jemaat yang berani segera bertindak untuk memadamkan api, sehingga hanya sebagian saja yang rusak. Namun pertanyaannya, apakah setelah kerusuhan jemaat Rengas Dengklok ini berhenti menginjili? Tidak. Bahkan mereka semakin giat melakukan pekabaran Injil, bahkan gereja ini bisa membangun kembali gedung yang lebih besar dan indah. Karena jemaatnya bertambah. Ini yang disebut semakin dibabat, semakin merambat dan berbuah lebat. Karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dalam pelariannya karena dikejar-kejar, Martin Luther sempat menasihati orang-orang percaya demikian. Gereja jangan membangun tembok-tembok tebal dan menara yang tinggi sehingga berhenti berperang. Yang dimaksud Luther bukan perang dalam arti harfiah angkat senjata, tetapi yang ia maksudkan adalah bahwa orang-orang percaya harus tetap bergumul, jangan sampai tertidur karena rasa aman dan nyaman. Di dalam pergumulan hidup, maka iman terus semakin bertumbuh dan kuat, bahkan pertumbuhan gereja terjadi. Bukankah demikian yang dialami oleh gereja mula-mula? Paulus menasihati Timotius dalam suratnya yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 10-11, bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Fear of rejection prevent believers from evangelizing by shifting attention from Jesus to themselves. Saudara, pernahkah Anda merasa takut tertolak? Rasa minder dan enggak berani untuk melakukan sesuatu karena takut ditolak adalah situasi yang umum terjadi. Saya mau cerita sedikit, buka kartun ya. Dulu waktu masih remaja, saya termasuk orang yang minder untuk mendekati wanita.
Jangan bilang caile. Jadi hanya beraninya curi-curi pandang saja dari jauh. Dan tidak berani untuk ngajak ngomong, memulai pembicaraan. Bukan hanya karena latar belakang ekonomi keluarga, tapi juga saya merasa tidak ada figur ayah yang bisa diandalkan dan menjadi model. Nah, saudara tahu bahwa sejak saya umur 2 tahun, papa saya sudah meninggal. Dan ini sangat berbeda dengan anak saya Axel. Dia lebih punya percaya diri, dan saya bersyukur untuk itu. Tapi memang masa remaja adalah masa yang rawan sehingga perlu mendapatkan mentor atau lingkungan pertemanan yang bisa mendukung. Ini adalah masa krusial yang perlu disadari oleh para orang tua supaya bisa mencari solusi yang tepat. Dan memang mengatasi persoalan ini tidak mudah karena memerlukan proses pembentukan kepribadian baik dalam hal pengetahuan dan keahlian sehingga lewat pengalaman jatuh, bangun dan dengan ketekunan akhirnya bisa mulai lebih confident. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan takut mengalami penolakan ini juga bisa dialami oleh orang dewasa dan dalam konteks saat ini di mana kita sedang berbicara tentang masalah penginjilan. Banyak orang percaya tidak berani melakukan pekabaran Injil karena takut ditolak. Memang ditolak itu menyakitkan dan menyedihkan. Tapi saat Yesus mengutus ke-12 rasul, ia memberikan mandat kepada murid-murid di Matius 10 ayat 14. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluar dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Wow, saudara, ini mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Jadi di sini Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya agar tidak merasa takut ditolak. Karena sesungguhnya bukan diri kita yang ditolak, melainkan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pengebasan debu dan dari kaki kita melambangkan bahwa seorang penginjil tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari penolakan itu. Melainkan hukuman terhadap penolakan Injil akan ditanggungkan kepada mereka sendiri yang telah menolak Kristus. Fear of failure obstructs believers from sharing the gospel by causing them to adopt a faulty understanding of success. Ini yang keempat, saudara. Tentu setiap orang menghendaki bahwa usaha yang dilakukannya berhasil atau sukses. Keinginan yang demikian tidak salah. Justru keinginan untuk sukses itu membuat seorang penginjil mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan memohon pertolongan Roh Kudus agar berkarya baik di dalam persiapan maupun di saat proses penginjilan dilakukan. Namun demikian, saudara, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Yang pertama, saudara, apa yang dimaksud dengan sukses dalam penginjilan? Seringkali kita mengukur kesuksesan penginjilan manakala orang yang diinjili itu mau bertobat, mengaku dosa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dibaptiskan. Manakala orang yang diinjilkan itu menolak dan menutup hatinya untuk menerima Kristus, lantas kita menganggap bahwa penginjilan kita mengalami kegagalan. Penginjilan tetap dianggap berhasil manakala kabar sukacita ini telah diberitakan. Karena yang terpenting adalah bahwa Injil diberitakan. Sekalipun yang bersangkutan belum tentu merespon secara positif. Dan yang kedua, saudara, ketakutan akan kegagalan dalam paradigma yang salah ini jangan sampai menghambat kita untuk memberitakan Injil. Memang seringkali kegagalan membuat orang takut untuk mencoba lagi.
Kegagalan seringkali memperlemah percaya diri seseorang. Namun ingat saudara, penginjilan adalah pemberitaan kabar sukacita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan, seperti mic, saudara, mic ini, dan loudspeaker. Kita hanya sebuah alat di tangan Tuhan, karena itu Tuhan sendirilah yang berkarya di dalam pemberitaan Injil ini. Roh Kuduslah yang bekerja untuk mendatangkan pertobatan. Kegagalan diri kita bukan terletak pada apakah seseorang bertobat atau tidak. Melainkan ketika kita takut untuk memberitakan Injil, maka di situ kita gagal. Maka ini suatu kegagalan diri kita. Seperti mic dan loudspeaker yang tidak lagi berfungsi karena power supply-nya mulai lemah. Yang kelima, saudara, dread of past negative evangelistic experiences promotes a fear that paralyzes some believers in their evangelism. Sedang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu Amerika dihebohkan dengan peristiwa yang menyedihkan karena terjadi penembakan di Utah University yang menewaskan Charlie Kirk, seorang debater Kristen konservatif aktivis yang getol menyuarakan agar Amerika kembali menjadi negara besar dengan berlandaskan pada pertobatan dan pemulihan kehidupan moralitas bangsa yang berdasarkan pada firman Tuhan. Banyak video yang beredar sebagai respon terhadap peristiwa menyedihkan itu, terutama yang bertujuan untuk menguatkan orang-orang percaya, supaya di akhir zaman ini kita semakin menyiapkan diri, jangan sampai pelita itu padam. Biarlah Roh Kudus tetap memberi kekuatan seperti minyak yang dibutuhkan agar pelita tetap menyala sampai Yesus Kristus sang mempelai pria itu datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman negatif saat penginjilan di masa lalu seringkali membuat kita takut untuk mencoba dan memulainya kembali. Ancaman dan penganiayaan yang dialami membuat orang menjadi takut. Hilang keberanian untuk menyuarakan kabar sukacita ini. Dan penginjilan menjadi lumpuh. Saudara, pernahkah Anda mengalami perasaan takut yang sedemikian rupa sampai mulut gak bisa ngomong? Kaki dan tangan kaku. Hanya diam dan bengong, saudara pernah nggak? Saudara, di dalam penelitian sains, ternyata perasaan seperti lumpuh saat takut muncul akibat respon otomatis tubuh terhadap stres yang dikenal sebagai respon fight or flight. Melawan atau lari, saudara-saudara. Nah, kelenjar adrenalin melepaskan hormon adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Dalam beberapa kasus, respon ini dapat menyebabkan tubuh terasa kaku atau tidak dapat bergerak, yang merupakan kombinasi dari peningkatan detak jantung dan rasa tidak dapat mengendalikan tubuh. Dan untuk mengatasinya, saudara-saudara, dibilang di sana, tenangkan diri dengan teknik pernafasan dalam, evaluasi rasa takut dengan fakta, hadapi secara bertahap, cari dukungan, atau temui profesional jika rasa takut berlebihan. Nah, saudara, begitu pula dengan penginjilan. Ketika pengalaman negatif saat penginjilan terjadi, lantas kita merasa lumpuh karena bayang-bayang pengalaman negatif di masa lalu menghantui. Maka untuk mengatasinya pertama kali kita perlu menenangkan diri lebih dulu di dalam doa. Karena doa adalah nafas orang percaya. Evaluasi kembali pola pelayanan kita.
dan semakin mengandalkan diri pada Tuhan. Dialah gembala kita yang baik, mentor kita di atas segala mentor. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, gada dan tongkatnya lah yang akan menjaga kita. Dan kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan supaya Ia mengutus malaikatnya. Sebagaimana Tuhan Yesus pun dikuatkan di Taman Getsemani. Dan kita perlu bergandengan tangan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Organisasi-organisasi untuk sama-sama melaksanakan misi Tuhan. Seperti yang selama ini kita lakukan, saudara, untuk mendukung pelayanan misi, bekerja sama dengan Beyond, dengan Beautiful Feet, International Needs, OMF, dan sebagainya. Kerjasama ini tentu saja penting, namun kita pun seharusnya berani untuk memulai pelayanan pekabaran Injil di sekitar kita sendiri. Dan hendaklah Roh Kudus yang ada pada saudara tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan dan amanat agung yang telah dinyatakan kepada gereja untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang keenam, saudara, fear of emulating perceived manipulation in others' evangelism fosters a desire to overcorrect by not evangelizing at all. Memang suatu penginjilan yang dilandasi pada motivasi keliru bisa jatuh pada tindakan memanipulasi orang demi mencapai tujuan yang tidak murni. Misalnya, saudara, ada masa di mana pelayanan misi pekabaran Injil berjalan beriringan dengan upaya kolonialisasi oleh negara-negara di Eropa ke benua Asia, Amerika, dan Afrika. Penaklukan bangsa-bangsa di daerah kekuasaan seakan-akan memaksa penduduk setempat untuk menganut agama Kristen. Sehingga mereka menjadi Kristen bukan karena menaruh percaya kepada Yesus Kristus, melainkan karena takut. Di kalangan masyarakat Tionghoa, ini dalam penelitian saya, di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia, banyak yang menjadi Kristen demi memperlancar bisnis mereka dengan Belanda. Ini salah satu contoh manipulasi. Kesalahan strategi dan motivasi tidak murni ini sudah disadari dan harus diperbaiki dan dikoreksi. Memang tidak mudah, karena tidak sedikit hal ini telah menimbulkan citra yang negatif, sehingga kekristenan dianggap sebagai agama penjajah. Namun demikian, koreksi yang harus dilakukan ini jangan membuat gereja menjadi takut untuk memberitakan Injil yang sebenarnya. Persepsi yang terlanjur keliru ini tidak boleh dibiarkan dan semakin berakar di dalam suatu masyarakat karena propaganda negatif yang terus dilancarkan oleh si iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, maka kita harus berani untuk mengakui kesalahan di masa lalu dan terus melakukan pekabaran Injil dengan motivasi yang murni dan cara-cara yang benar. Fear of perceived fanatism promotes within believers an aversion to evangelize. Saudara, fanatik terhadap suatu doktrin iman yang dipercayai tentu sangat positif. Sebagai orang percaya tentu kita perlu fanatik terhadap kebenaran yang telah diajarkan di dalam iman Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini dibutuhkan supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Namun ketika pegangan ajaran yang kita anut secara fanatik itu berubah menjadi fanatisme, maka ini menjadi berbahaya. Bahkan bisa menimbulkan keengganan untuk melakukan pekabaran Injil. Apa bedanya fanatik dengan fanatisme? Saudara, fanatik adalah istilah untuk orang yang memiliki keyakinan atau dukungan luar biasa kuat terhadap suatu ide, ajaran, objek, kelompok.
Sedangkan fanatisme adalah sikap atau paham itu sendiri yang dianut oleh orang tersebut. Menunjukkan obsesi dan dukungan yang berlebihan dan sulit berpikir objektif. Bahkan cenderung untuk mendiskreditkan dan membinasakan orang yang tidak sepaham dengan dia. Itu fanatisme. Dan seorang yang fanatisme cenderung memandang pihak lain yang berbeda sebagai musuh yang harus dibinasakan. Setelah di Indonesia terdapat wilayah-wilayah tertentu yang sebagian besar penduduknya menganut Islam garis keras. Fanatisme di antara mereka membuat penduduknya tidak toleran terhadap penganut agama lain. Jangankan mendengarkan pemberitaan Injil, ada orang Kristen yang hadir di tengah masyarakat itu sudah dianggap sebagai suatu ancaman. Sehingga orang itu diusir, dianiaya, diteror. Nah, setelah dikasih Tuhan, ternyata dari pihak orang Kristen pun timbul keengganan untuk melakukan pekabaran Injil kepada wilayah-wilayah demikian karena takut mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini menjadi penghiburan buat kita sekalian. Yang ke-8, saudara, an absence of the fear of God strips believers of a healthy motivation to evangelize the lost. Saudara, di atas sudah dibahas beberapa perasaan takut yang terjadi dan bisa menghambat proses penginjilan. Perasaan takut yang seperti di atas harus diatasi. Tapi yang terakhir, justru poin yang sangat berbahaya manakala terjadi atas diri kita atau gereja kita, yaitu manakala kita tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Justru perasaan takut kepada Tuhan ini harus selalu dijaga dan dipelihara, saudara. Mengapa, saudara? Tuhan Yesus telah memperingatkan murid-muridnya dan tentu kepada kita sekalian, Matius 10 ayat 27-31, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya agar kita seharusnya lebih takut kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan rasa takut kepada Tuhan ini harus terus dijaga. Sehingga kita taat akan perintahnya dalam menjalankan amanat agung yang telah dipercayakan kepada gereja. Itulah yang akan menjadikan motivasi kita dalam penginjilan tetap murni dan memuliakan Tuhan. Sedang dikasih Tuhan sebagai kesimpulan singkat, saudara. Jadi hari ini kita membahas bahwa ada beberapa ketakutan yang harus kita atasi agar jangan menghambat tugas pekabaran Injil yang telah dipercayakan kepada kita. Pertama, kita belajar dari Rasul Petrus dan Yohanes supaya selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memberi keberanian untuk bersaksi. Hendaklah kita takut kepada Tuhan
lebih daripada kepada manusia ataupun lembaga-lembaga duniawi. Tugas penginjilan, saudara, hanya yang kedua, tugas penginjilan jangan sampai terhambat hanya karena kita takut pada ketidakpastian respon dari orang yang akan kita injili. Doakan lebih dulu supaya Roh Kudus bekerja di hati mereka. Dan yang ketiga, saudara, kita juga diingatkan supaya penginjilan itu harus berfokus kepada Yesus. Sehingga jangan merasa takut akan penolakan maupun kegagalan. Kesuksesan penginjilan bukan terletak pada apa yang diinjili itu menjadi percaya atau tidak, melainkan apakah Injil sudah diberitakan atau tidak. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita yang berpusat pada Kristus yang tersalib untuk menebus dosa dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan yang keempat, saudara, takut mengalami kekerasan dan penganiayaan jangan menghambat orang percaya untuk tetap memberitakan Injil, karena sesungguhnya waktu Tuhan semakin dekat. Setelah dikasih Tuhan 3 minggu lalu, email membagikan link Instagram yang berisi New Texas Law, efektif per September the 1st. Sebenarnya ada sekitar 800 peraturan baru di Texas, saudara. Tapi dalam Instagram itu hanya mengutip beberapa hal penting saja yang dirasa perlu diketahui, saudara-saudara, include a school voucher program, SB2, a new ban on most THC and a disposal vapes, itu soal significant increase in funding for public education and teacher pay rises, yang guru-guru senang nih. A requirement for 10 commandments display in classroom. Jadi itu diwajibkan ada di setiap sekolah, di tiap ruang. Other measures address parental rights, career training, agriculture concern and property, tax reduction through an increased homestead exemption. Dan banyak hal, saudara-saudara. Aturan baru ini di satu sisi mendapat banyak respon positif dan didukung oleh mayoritas penduduk Texas. Namun di sisi lain tentu menimbulkan juga ketakutan aturan-aturan yang tegas dengan denda yang begitu besar terjadi atas diri kita. Tapi saya menangkap signal bahwa inilah kesempatan bagi kita atau orang-orang percaya untuk semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil kepada dunia. Pintu untuk pemberitaan Injil sudah mulai semakin terbuka, paling tidak didukung secara hukum, terutama kepada Gen Z yang membutuhkan akan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Let's pray.